Steel, BPKN, dan PSN. Bapak Ibu sekalian, memang fokusnya kalau kita summary ini ada, saya masuk yang pertama sebenarnya ada pembahasan mengenai baja. Ya, ini kalau nggak diselamatkan, industrinya ini bakalan babak belur. Krakatau Steel ini sudah babak belur. Jadi saya setuju itu ada pinjaman kan, bukan penyertaan modal dan antara. Kalau penyertaan modal dan antara dia hanya langsung masuk ekuitas, dia bukan pinjamannya, harus dibalikkan dananya kan. Jadi tidak gratis gitu. Nah tentu seperti teman-teman banyak ngomong, sebetulnya dengan dana kayak gini ini sebetulnya harapannya seperti apa? Kita sebagai DPR harus tahu. Saya agak setuju dengan Pak Nasril tadi bahwa ini harus dikawal nih Pak. Ya, Pak Krakatau Steel nih. Ya, mungkin tadi saya bincang-bincang dengan Pak Nasril, nggak tahu dia udah mengungkapkan belum bahwa saya pikir betul nanti ada yang lebih spesifik, nanti sepertinya harus dibentuk panja untuk mengawal agar KS ini hidup. Ya. Jadi jangan seperti perusahaan, seperti kata Menteri Keuangan, menjadi perusahaan zombie. Ya, perusahaan zombie. Mati, enggak, hidup tak mau. Ya. Disuntik, rugi lagi, suntik lagi, rugi lagi, suntik lagi, rugi lagi. Nah, jadi jaminannya apa Pak? Bahwa ini bisa hidup dengan 2,9 T ini. Kan kita butuh juga target terukur Pak dari Bapak. Ya. Nah ini yang harus kita dalami nanti. Pak Akbar. Kita harus dalami. EBITDA-nya bagaimana? Mungkin udah positif ya. Karena Pak Doni mengatakan ini EBITDA-nya harus positif kan. Tapi kalau bilang DER-nya turun udah nggak mungkin nih. DER-nya tetap ini kan. Berapa kali ini sekarang? 5-6 kali ya sekarang. 5-6 kali. Udah bahaya itu. Setuju ya bahaya ya 5-6 kali kan. Jadi kita nggak bisa. Tapi ke depan ini roadmap menjadi sehatnya ini harus dikawal oleh DPR. Saya setuju itu. Ya. Jadi ini persoalan pertama, nanti detailnya kita bahas. Yang kedua adalah soal tekstil tadi. Ini banyak. Kalau tekstil ini kan masalahnya kan udah jelas. Apapun yang Bapak lakukan sebetulnya nggak akan sembuh juga kalau ilegal produknya masuk. Seperti kata Pak Labib. Masalahnya ada di mana? Di bea cukai, di oknum bea cukai. Di sana dilepas. Kan nggak bisa juga, ya kan? Saya apresiasi sama Pak Mendak, sidak beberapa kali saya ikut tuh, ya. Saya menyaksikan sendiri di sidak tuh barang-barang thrifting. Ingat Bapak Ibu sekalian bahwa thrifting itu yang dilarang yang dari luar. Kalau dalam nggak apa-apa, tapi kalau dari luar ini merusak. Dan sekarang kenaikannya luar biasa besar Pak Menteri ya. Dan harganya 10 kali lipat lebih murah daripada harga baru. Ya gimana you mau lawan apple to apple, lawan produk-produk thrifting dari luar yang di sana itu sampah. Di sana sampah. Saya setuju itu diberantas. Tapi saya apresiasi sama Pak Mendak. Udah sering nih sidak ini. Nangkep sudah banyak. Sampai kita lihat dihancurin tekstilnya di sana. Ke perusahaan penghancurnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kan Bapak cuma menjalankan begitu keluar rekomendasi dari perindustrian, Bapak ya keluarkan kan kalau impor-impor itu. Tapi masalahnya yang ilegal ini, pernah dibahas sama Tempo, disebutkan perusahaan borongannya, betul nggak Pak? Di Tempo itu, namanya Blue apalah, Blue apa ya, perusahaan besar tuh lewat terus Pak, pasti Pak. Kalau lewat sana, lewat terus. Karena perusahaannya ini terorganize Pak. Sulit diberantas. Nah ini kan persoalan bukan di sini lagi. Makanya saya tanya Pak Doni, BUMN tekstil ini mau bergerak di mana? Hulu apa hilir? Ya kan? Kalau Bapak menyelamatkan Seritek dan sebagainya tujuannya hanya itu kan banyak kan larinya di hilir Pak, bukan di hulu. Nah hulu konsepnya apa? Konsepnya apa? Ini yang penting. Ya. Nah ini yang nanti kan diharmonisasi, sinkronisasi sama undang-undang pertekstilan. Ini mau lari kemana? Ini harus duduk bicara bersama, baru bisa menyelesaikan masalah. Kalau ini hanya kita bicara-bicara gini juga nggak selesai juga sebetulnya. Jadi thrifting itu ya memang
menghancurkan, Pak. Yang ilegal produk juga masuk, Pak, itu. Bapak kalau pergi ke Guangzhou di sana, itu pusat paling banyak di Guangzhou. Tinggal beli-beli, kasih perusahaan logistik, dia ekspor ke sini, di sini udah ada yang terima dan ngeluarin sampai di gudang, Pak. Ya. Itu banyak yang di sini melakukan. Makanya Tanah Abang sepi, ya kan? Ya. Jadi kalau kita duren aja. Jadi, makanya Tanah Abang sepi, Cipulir habis. Dan saya kritik juga banyak warga negara asing yang langsung retail di sini. Ini juga nggak diberantas. Kalau Bapak ke Mangga 2, ke PIK, semuanya warga negara asing masuk ke retail, pakai visa turis. Ini juga nggak diberantas di sini. Ya, ini banyak sekali persoalan yang ada di pasar di Indonesia ini. Nah, ini menjadi catatan tekstil. Jadi hati-hati Pak Doni, BUMN tekstil ini saya pikir konsepnya apa ini belum jelas, Pak. Ya, nanti kita harus bicara lebih dalam. Yang ketiga soal gas, Pak. Gas ini darurat gas, Pak, sekarang, Pak. Di berita sudah banyak. Ini masalahnya apa? Saya sudah ngomong berulang kali. HGBT ini, Pak. Rata-rata, Pak, di wilayah barat, Pak Doni, 2023 80%, turun terus 2025 tinggal 67% yang diberikan. Barangnya ada nggak? Ada. Barangnya ada, tapi lebih daripada yang disampaikan, dikasih, itu harga normal, Pak, $15 lebih, Pak. Barangnya ada, Pak, di PGN, Pak. Udah sering saya sampaikan dari zaman Pak Erik dan sampai sekarang. Ini gas ini, industri mau tumbuh, tapi gasnya nggak ada. Tumbuh apa, Pak? Tumbuh apa? Dan disampaikan ke Menteri Perindustrian mana? Diam aja, nggak ada hasil. Wilayah timur, Pak, parah, Pak, sekarang, Pak. Tinggal 45 sampai 54% di Jawa Timur sana. Sampai 45% harganya $6. Di atas itu $15. Bukannya barangnya nggak ada, barangnya ada. Jadi ada masalah apa di BUMN ini? Sama perindustrian ini. Sehingga industri disebut sekarang darurat gas. Ini menjadi persoalan. Ditanya ke Erik, senyum-senyum waktu itu. Ya kan? Gak bisa jawab juga. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya, nah ini yang harus diselesaikan juga. Karena kita mau menyelamatkan industri. Industri apa yang mau kita selamatkan? Kalau gas saja kayak gini. Gitu. Nah, ini menjadi contoh. Makanya kita setuju, kita mau selamatkan KS, Pak. Saya sih minta sama pimpinan, kalau perlu saya setuju dengan Pak Dasril tadi, dibentuk panja Krakatau Steel saja. Kita kawal sampai sehat, ya, kita kawal sampai sehat. Kita jaga Krakatau Steel sehingga bisa bersaing. Seperti kata Pak Mufti, berapa selisihnya? Jauh, Pak, dengan produk China impor. Tekstil juga sama, apalagi. Ya, sama, Pak, persis. Gasnya juga begitu persoalannya. Nah, ini nggak selesai-selesai kalau muter-muter begini aja. Dan kata Pak Labib, betul, tekstil ya ujungnya di sana. Ya diselesaikan di sana pemerintah. Kalau ini nggak diselesaikan, barangnya masuk terus. Nggak ada akhirnya, Pak Andre. Itu. Ini yang harus kita selesaikan bersama. Ini ngomong semua tekstil ini. Juga dari China. Jualan langsung tanpa PPN. Betul kan, Pak? Gelap masuknya, nggak buka PPN. Baja konstruksi datang ke kita. Itu udah diselesaikan belum yang HS Code 9408 itu, Pak? Sudah belum itu, Pak? Yang besi konstruksi yang ISSC datang mengadukan. Itu hancur, Pak, semua, Pak. Ya. Jadi daya saing industri apa yang kita harapkan kalau kayak gini? Astacita apa yang harus kita selamatkan, Pak? Ya, kalau kayak begini. Saya pikir itu, pimpinan. Terima kasih. Baik, lanjut Bu Nurwayah. Pak di kanan. Ya. Baik, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati teman-teman Komisi 6 beserta mitra yang hari ini rapat, CEO, BPI Danantara, Menteri Perdagangan beserta Wamen, juga Wamen dari perindustrian, kemudian teman-teman yang hadir pada hari ini.
Tadi saya tertarik sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Doni, CEO PPA Danantara, bahwa PT PAL akan dimerger oleh 5 perusahaan di dalamnya yang bergerak di bidang perkapalan ya Pak ya. Pak Doni kalau boleh tahu itu mergernya kapan ya Pak Doni?